gerangan yang bisa kulakukan, perjuangkan untuk bangsa dan negara Indonesiaku tercinta. Menjadi mata air yang terus mengalir, selalu memberi karya terbaik bagi bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian siang hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Ya, Ibu punya pantun sebelumnya. Di Cirebon ada Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Makanannya nasi jamblang dan kerupuk melarat. Mari belajar bahasa Indonesia bersama kelas 9G hebat. Ya, pada kesempatan kali ini kita ingin mempelajari apa? Teks pidato persuasif, ya. Namun sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir? Linda, Ira. Selain Linda, Hamidah dan Shoki izin OSIS. Selainnya masuk semua ya? Baik, hari ini kita akan belajar pidato persuasif, ya. Yang mana KD kali ini mengenai mengidentifikasikan di teks pidato persuasif dari segi gagasan, pikiran, arahan maupun pesan yang disampaikan melalui teks tertulis, ya. Kemudian di sini Ibu menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Ya, nanti kalian akan dibentuk sebuah kelompok yang akan kita bentuk, kemudian mengidentifikasikan sebuah video teks pidato persuasif. Lalu penilaian yang akan Ibu gunakan diantaranya penilaian pengetahuan, ada penilaian proses, kemudian penilaian hasil. Penilaian proses, bagaimana Ibu akan melihat kalian secara berkelompok, bekerja tim bersama-sama. Kemudian penilaian secara individu di dalam evaluasi di akhir pembelajaran, dan juga ada penilaian sikap maupun penilaian spiritual. Jadi sikap kalian di dalam kelas maupun bagaimana kalian membaca doa nanti setelah ini kita akan mulai, ya. Baiklah, sebelum kita memulai, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Siapa KM-nya? Ayuni, silakan Ayuni pimpin dulu. Sebelum belajar, mari kita baca doa bersama-sama. Baca doa mulai. Baik, kita akan belajar pidato persuasif di sini. Namun sebelumnya, pekan lalu kita sudah belajar mengenai teks laporan percobaan. Nah, di dalam teks laporan percobaan itu salah satu aspek kebahasaannya ada kalimat perintah. Siapa yang tahu kalimat perintah contohnya seperti apa? Apa ini? Bukakan pintu. Bukakan pintu. Ada kata bukakan. Itu sebuah perintah. Di dalam teks pidato persuasif juga nanti akan kalian temukan namanya sebuah arahan atau pesan, yang mana ada kemiripan dengan teks percobaan, ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana pidato persuasif yang harus kalian identifikasi baik dari segi gagasan, arahan maupun pesan. Mari kita simak dan amati videonya. Apa yang harus kalian cari? Di sini kalian melihat bagian-bagian dalam pidato persuasif, informasinya dari segi pandangan, pemikiran maupun gagasan, arahan dan pesan. Nah, apa yang ada di dalam video yang akan kita simak sekarang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rasa nasionalisme atau rasa cinta terhadap tanah air sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan negara. Rasa nasionalisme dapat menuntun kita menuju kemajuan bangsa. Tepuk tangan buat Ayuni yang sudah. Nah, ini contoh dari teman kita yang sudah menyampaikan pidato persuasif tentang temanya. Ada yang tahu? Safira tahu temanya tentang apa?
Tentang nasionalisme, betul. Ya, jadi Ayudin tadi sudah menyampaikan pidato tentang nasionalisme. Apa yang kalian simak tadi, sekiranya kalian sudah mendapatkan informasi dari isi pidatonya. Nah, kita akan analisis bersama, kita identifikasi bagian-bagian dari pemikiran, kemudian gagasan, pandangan, arahan atau pesan dari pidato yang sudah disampaikan oleh teman kalian ini. Adakah hal yang tidak ada dari bagian-bagian tersebut? Angkat tangan dulu. Siapa yang mau menjawab? Arahan kata Diara. Ada lagi? Apa Naila? Pikiran. Baik. Ada lagi? Ada lagi yang menjawab berbeda dari Naila dan Diara? Tidak ada. Yang bagian yang tidak ada dalam pidato Ayudi, arahan. Arahan itu apa sih? Ada yang tahu arahan itu apa? Petunjuk, betul. Petunjuk untuk melakukan sesuatu. Pikiran, gagasan atau pandangan itu bagaimana ide, argumentasi yang disampaikan oleh orator, ya, oleh Ayudin tadi. Nah, kemudian pesan itu berarti nasihat, solusi yang ditawarkan oleh orator tadi, oleh Ayudin tadi kepada audiens. Kira-kira yang tidak ada apa? Arahan tidak ada ya di situ ya, tapi di sini pesannya ada. Tadi di kalimat akhirnya apa? Marilah kita bahu untuk apa? Menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, di sini ada kalimat yang berupa pesannya, ya. Nah, itu dia. Jadi dalam pidato persuasif semestinya harus ada dari segi gagasannya, pikiran, kemudian pandangan dari orator ya yang penulis pidato persuasif, kemudian dari segi arahan maupun pesan. Arahannya berarti petunjuk apa yang harus dilakukan oleh audiens gitu. Kemudian pesan berarti nasihat ya. Kemudian solusi yang ditawarkan oleh yang penyampai pidato tersebut. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Nah, di situ kita akan melihat bagaimana pidato persuasif ini selain untuk mengajak, memengaruhi orang lain, juga kita akhirnya bisa mendapatkan sebuah informasi. Informasi dari pidato persuasif itu baik dari segi gagasan, pikiran maupun arahan dan pesannya. Begitu. Setelah ini nanti Ibu akan berikan sebuah lembar kerja untuk kelompok. Namun sebelum kita berlanjut ke materi inti, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, Ibu akan membagikan sebuah lembar kerja. Namun kita akan membentuk sebuah kelompok terlebih dahulu ya. Kelompok 1, mana kelompok 1? Kelompok 1, baik. Kelompok 2? Kelompok 2. Baik, yang Ibu sebut nama kelompoknya silakan angkat nama kelompoknya ya. Kelompok 1 angkat. Baik. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Mana kelompok 3? Terus kelompok 4. Ya, baik. Selanjutnya kelompok 5. 6, 7, 8, 9. Baik, kalau sudah begitu, Ibu akan memberikan sebuah lembar kerja yang harus kalian isi. Silakan bentuk kelompoknya, bekerja secara bersama-sama. Silakan atur posisi duduknya yang nyaman, yang enak ya duduknya. Silakan. Kelompok 1. Ini sudah ada lembar kerjanya, di belakangnya ada lembar jawaban yang harus kalian isi. Kita akan menyimak video ya, pidato persuasif. Simak baik-baik. Sebelumnya silakan siapkan alat tulis terlebih dahulu untuk mencatat segala informasi yang kalian simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, sekarang dengan waktu 30 menit kalian mengerjakan soal yang sudah Ibu berikan secara berkelompok. Setelah kalian menyelesaikan soal berkelompok, nanti akan dipresentasikan. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sudah? Paham semuanya? Ya, silakan, selamat mengerjakan.
Penampilan pertama dari kelompok 8 terlebih dahulu. Kami dari kelompok 7 atas nama Muhammad Zaki Febriansyah dan bersama teman kami akan menyampaikan hasil dari identifikasi pidato kami. Nomor 1, apa gagasan, pikiran, pandangan yang disampaikan orator tentang kondisi pendidikan di Indonesia dalam pidato tersebut? Dalam gagasannya yaitu peran siswa di bidang pendidikan terbukti pada kalimat peran siswa sangat penting dalam kebangkitan pendidikan. Dan untuk kalimat pikirannya adalah tanggung jawab pemuda dalam kebangkitan pendidikan. Terbukti pada kalimat siapa yang bertanggung jawab dalam kebangkitan pendidikan. Kelompok 7, silakan komentari oleh kelompok 2 bagaimana penampilan mereka. Sudah bagus. Apanya yang bagus? Dari penyampaian dan suaranya juga Suaranya jelas? jelas. Bagaimana jawabannya sudah disampaikan oleh mereka? Ada yang berbeda di Nomor 3 berbeda. Jawaban dari kelompok 2 apa nomor 3? pelajar di Indonesia harus mengoptimalkan potensi diri dan memanfaatkan inklusi sebagai pendidikan di Indonesia. Baik. Baik, tepuk tangan dong untuk kelompok 7. Silakan diikuti. Kemudian presentasi hasil identifikasi video dari kelompok 7. Jika ada kesalahan kata, kami kelompok 7 minta mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah kalian selesai menyampaikan presentasi mengidentifikasi secara berkelompok, apa yang dapat kita simpulkan dari hasil apa yang kita pelajari pada siang hari? Kelompok 2, simpulkan dari apa yang sudah kita pelajari pada siang hari ini. Dari pelajaran hari ini kita bisa menemukan bagaimana unsur-unsur dari bidang legislatif yaitu gagasan, lalu arahan dan juga pesan. Gagasan, arahan, dan pesan. Yang tadi ya, gagasan, arahan, dan pesan dalam pidato persuasif. Nah, setelah kita belajar mengenai gagasan, pandangan, arahan maupun pesan dalam pidato persuasif, dalam hal ini bagaimana kebangkitan pelajar Indonesia di ranah pendidikan. Nah, kita akan merefleksikan hasil pembelajaran hari ini. Apa yang kalian rasakan dan apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Zaki, coba Zaki sampaikan apa yang Zaki dapatkan dan apa yang Zaki rasakan pada pembelajaran hari ini. Kami mendapatkan ilmu tentang unsur-unsur tes pidato. Pidato, Dan ya. pesannya itu kami sangat senang atas pembelajaran hari ini. Baik, tepuk tangan untuk Zaki. Selanjutnya kita akan melakukan sebuah evaluasi pembelajaran mengenai teks pidato persuasif. Nah, silakan hasil jawaban kelompoknya dikumpulkan estafet ke depan ya. Ibu akan bagikan soalnya, nanti kita akan menayangkan sebuah video kembali tentang pidato persuasif. Mari kita simak kembali satu video pidato persuasif dan simak dengan fokus ya. Berabad-abad yang lalu, ketika penjajahan merajalela, ketika bersabar mengancapkan kubu-kubu kolonialisnya bumi Nusantara. Baik, waktunya sudah selesai, silakan dikumpulkan jawabannya. Ibu akan mengecek jawaban dari keseluruhan terlebih dahulu. Ada yang jawabannya belum lengkap ya. Kemudian tulisannya juga masih ada yang disingkat. Penulisan huruf kapitalnya juga harus perhatikan. Pekan depan insya Allah kita akan mempelajari bagaimana menganalisis pidato persuasif. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin wakil ketua. Tadi ketua, sekarang wakil ketua. Siapa wakil ketuanya? Silakan Mas Luki pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Ibu akhiri pembelajaran pada siang